nama saya Dewi Nindya Risawati dari kelas 10 MIPA 9 nomor absen 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Tapi sebelum kita masuk, teman-teman tahu nggak sih apa itu kimia? Nah, kimia itu merupakan cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang struktur, susunan, materi, dan juga sifat. Nah, tapi sebelum kita masuk nih, teman-teman harus tahu bahwa ilmu kimia ini harus berdasarkan pada eksperimen dan juga penalaran akal sehat. Maka eksperimen yang dilakukan harus secara sistematis dan logis. Nah, untuk mewujudkan eksperimen yang sistematis dan logis ini, maka dibutuhkan sebuah metode standar, yaitu metode ilmiah. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu metode ilmiah? Nah, mari kita ikuti seluk-beluk mengenai metode ilmiah lebih lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk saja ya ke metode ilmiah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Sedangkan, menurut ahli yaitu Sudarminta pada tahun 2002, metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan atas persepsi indrawi dan melibatkan uji coba hipotesis serta teori secara terkendali. Sekarang kita akan masuk mengenai unsur-unsur yang harus ada di metode ilmiah. Yang pertama yaitu karakterisasi, yang merupakan identifikasi sifat-sifat utama yang relevan milik subjek yang diteliti dengan melalui pengamatan dan juga pengukuran. Yang kedua ada hipotesis, yaitu dugaan teoritis sementara yang menjelaskan hasil pengukuran. Yang ketiga ada prediksi, yaitu deduksi logis dari hipotesis. Dan yang keempat ada eksperimen, yaitu pengujian atas hubungan karakterisasi dengan prediksi dan hipotesis. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengulangan, yaitu penilaian atas ketepatan hipotesis dan prediksi berdasarkan pada hasil yang didapat saat eksperimen, dan pengulangan pada tahap-tahap tertentu apabila tidak didapatkan hasil yang sesuai. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti, sekarang kita akan langsung masuk aja ke kriteria metode ilmiah, yang terdiri dari pertama, harus berdasarkan pada fakta, yaitu maksudnya adalah analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang nyata terjadi dan benar adanya, bukan dari opini-opini peneliti saja. Yang kedua, harus bebas dari prasangka. Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka. Peneliti boleh saja memiliki hipotesis atau dugaan sementara. Namun, eksperimen harus dijalankan secara objektif meskipun diperkirakan hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis. Lalu yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Maksudnya adalah, penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Hal ini mengartikan dibutuhkannya kejelasan urutan berpikir dan kejadian dalam menjelaskan suatu fenomena fisika. Komponen-komponen permasalahan dan hubungan diantaranya harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runtut. Yang keempat, ada pembuatan hipotesis atau perumusan masalah. Metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Hasil eksperimen harus diukur dengan suatu ukuran objektif dan bukan subjektif. Hal ini ditujukan agar hasil eksperimen dipahami dengan mudah oleh setiap orang dan seminimal mungkin dipengaruhi subjektivitas peneliti. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari ukuran objektif, yaitu satuan-satuan internasional seperti meter untuk mengukur panjang, kilogram untuk mengukur massa, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk contoh ukuran subjektif adalah ukuran yang relatif terhadap benda yang tidak pasti ukurannya, seperti sejengkal, semata kaki, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif atau ditambahkan kualitatif. Teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif
akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Namun, dapat juga digunakan teknik kualitatif apabila hasil yang didapatkan sulit dideskripsikan dengan suatu ketentuan kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan tanaman dinyatakan secara kuantitatif, yaitu misalnya tumbuhan tumbuh 10 cm dalam 5 hari. Dan perkembangannya dinyatakan secara kualitatif, misalnya tumbuh bunga dalam 5 hari. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti, sekarang kita akan lanjut masuk kepada karakteristik metode ilmiah. Yang pertama yaitu bersifat kritis dan analitis. Maksudnya apa? Metode ilmiah berarti peneliti dengan rinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Yang kedua, bersifat logis. Metode ilmiah berarti langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan dengan logis, bukan berdasar pada firasat atau hal lain yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Hasil-hasil yang didapat harus merupakan hasil yang objektif. Artinya, hasil itu tidak eksklusif, hanya bisa dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan hasil rekayasa. Yang keempat yaitu bersifat empiris. Hasil didapatkan dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau berbasis hanya dari opini peneliti sendiri ataupun opini dari orang lain. Dan yang terakhir, harus bersifat konseptual. Apa sih maksudnya? Itu berarti harus berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena. Penelitian bukan terbatas hanya pada fakta-fakta yang dapat dirasakan atau dilihat secara nyata, tetapi juga penjelasan konsep bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi dan kaitan diantaranya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah, yaitu yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Yang kedua, kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Dan yang ketiga, perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Lalu yang kedua, menyusun kerangka teori, yaitu menyusun garis besar teori yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu membuat rumusan awal yang menjelaskan permasalahan yang ingin diangkat. Hipotesis ini harus diingat ya teman-teman, bahwa bersifat sementara karena belum adanya hasil objektif dari eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis tidak bisa dijadikan kesimpulan hasil penelitian ilmiah. Lalu, yang keempat, yaitu melakukan penelitian atau eksperimen. Percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diidentifikasi. Eksperimen yang umum dilakukan adalah rekayasa penciptaan ulang permasalahan. Dengan kata lain, peneliti meniru proses terjadinya permasalahan yang diteliti. Pada eksperimen, variabel-variabel yang berpengaruh pada proses fisis dikendalikan sebaik mungkin, sehingga peneliti benar-benar mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada hasil eksperimen tersebut. Yang kelima yaitu mengolah dan menganalisis data. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil eksperimen. Analisis ini dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, terutama apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan terjadi atau tidak. Jika terdapat hubungan yang jelas atau kesesuaian antara hasil eksperimen dengan hipotesis, maka hasil analisis dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Dan jikalau tidak, maka dilakukan pengulangan langkah-langkah sebelumnya. Pengulangan dapat dilakukan dari tahapan perumusan hipotesis atau dari tahap eksperimen. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dengan metode ilmiah. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis,
Peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat. Kesimpulan sejatinya dibuat dengan jelas dan padat, menggambarkan inti dari eksperimen dan tidak keluar dari eksperimen yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mempublikasikan hasil. Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sistematika laporan penelitian. Yang pertama harus ada judul penelitian, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar tabel, yang keempat ada daftar gambar, yang kelima ada daftar lampiran, yang keenam ada daftar isi, yang ketujuh ada abstrak, yang ketiga ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 tinjauan pustaka, dilanjutkan bab 3 metode penelitian, bab 4 yang berisi hasil dan pembahasan, lalu bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran, daftar pustaka serta lampiran. Nah, teman-teman sudah mengerti kan ya yang saya jelaskan tadi? Semoga semua bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.